Di malam yang agak sedikit deg-degan ini, Kamar Gelap Raditya datang lagi di episode kita yang keberapa? Keempat, akan membahas tentang sesuatu yang lagi viral dan hangat sekali. Di sini aku udah bersama bintang tamu yang spesial sekali, seperti biasa. Spesial pakai telur, Pakai kornet. pakai kornet, telur Siapa bebek. tahu? Saya adalah ketua pramuka. Oh gitu, ketua Iya, pramuka. Ketua pramuka. Wow. Oke, balik lagi ke sebuah statement yang lagi viral, yaitu tentang kiamat di hari ini, yaitu tanggal 29 Juni 2024. Yeah. Iya. Jadi sebenarnya ini lagi kiamat ya, katanya begitu. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Yang Oke. pertama, Contekannya. Contekan. AA Didit, apa ya? Contekannya mana ini? Mana ya? Ini contekan. Oh ini. Ngomong-ngomong tentang kiamat, apa sih yang AA Didit tahu tentang kiamat? Menurut versi AA Didit sendiri, Kalau menurut saya, kiamat versi saya itu sebenarnya dekat sekali. Kiamat itu sangat dekat sekali. oh iya, Karena nama depan saya Muhammad, kalau saya udah aki-aki dipanggil kiamat. Kiamat. Iya, betul sekali. Kiamat sudah dekat. Kiamat sedekat. Hati-hati dengan saya, karena saya itu dekat dengan Kiamat. ya. Oke, AA Didit. Ya itu. Oh ya, Itulah itu. itu belum menjawab apa-apa ya. Menjawab apa-apa. Iya, Ayo, tunjukkan apa yang Anda ketahui tentang kiamat. Oke, simpel saja. Yang saya ketahui tentang kiamat itu adalah kiamat itu adalah yaumul akhir, hari akhir, termasuk kepada suatu hal yang patut untuk kita percaya kepada hari akhir. Ya. Dan itu di semua kitab-kitab suci samawi sudah ada dijelaskan bahwa kiamat itu hari kiamat, hari pengakhiran yang paling akhir banget, judgment day itu. Yes. Memang ada. Tapi faktanya ada dua macam kiamat. Ini menurut kitab samawi yang saya pelajari dari zaman kecil, waktu masih ngaji di Maeneng. Jadi ada kiamat kubro, kiamat besar, ada kiamat sugro, kiamat kecil. Contohnya kiamat kecil itu adalah bencana alam yang memakan korban, terus kayak semacam kematian yang banyak orang, bencana alam yang makan banyak orang, itu kayak kiamat kecil. Tsunami. Nah, begitu. Jatuhnya enak. Iya, benar. Benar banget sih menurut aku. Tapi yang kita bahas kayaknya bukan soal itu dah. Coba contekan lagi dah. Jadi kiamat itu adalah kiamat kecil, ada kiamat besar. Betul. Begitu ya. Betul. Oke. Zaman sekarang kan banyak tuh AA. Orang-orang yang mempunyai vision dan pandangan tentang hari kiamat. Betul kan? Betul. Sebagai AA Didit, seorang paranormal, praktisi supranatural, bagaimana AA menyikapinya untuk orang-orang yang seperti itu? AA memiliki pandangan seperti apa sih? Pandangan pribadi ya. Ini sejujurnya nih, benar-benar pandangan pribadi dari Didit sendiri, bahwa kalau ada orang-orang yang mengetahui, mendengar kabar, memberikan kabar bahwa kiamat itu sudah dekat, bahkan disebutkan tanggalnya segala macam. Buat saya pribadi mah itu adalah sebuah momen untuk refleksi dan waktunya untuk memperbaiki diri. Bebenah diri, dimana kita kan nggak pernah tahu ya kapan itu terjadinya, bahkan umur kita sendiri aja kita nggak tahu kapan berakhirnya. Begitu dapat sebuah kabar, berita, peringatan yang model begitu, itu kita harus bersyukur bahwa alam sudah mengingatkan kita dengan cara sampainya itu informasi ke telinga kita. Jadi kita sebaiknya nggak usah berpikir, oh bohong, oh itu benar gitu, nggak usah ya. Karena kita nggak pernah tahu kan. Iya, kita ya beneran apa kagak, walaupun dalam kitab suci tanda-tandanya udah disebutkan. Nah, jadi lebih baik kita
malah jangan ngejudge atau ngomong negatif ya soal Tidak itu ya. boleh, karena kita nggak tahu kebenaran apa yang ada, yang dibuka dan diberikan oleh alam kepada diri kita sendiri. Baiknya kalau kita mendapatkan suatu informasi yang bahkan kita nggak ketahui karena Benar belum atau terjadi, tidaknya, karena belum terjadi, sebaiknya kita memasrahkan diri kepada Tuhan, lebih banyak kita berdoa, Betul. lebih banyak kita memperbaiki diri sendiri, begitu ya. Betul, sekali. Nah, dari situ kan kita harusnya punya banyak momen. Iya. Kalau kita lupa ibadah, lupa jadi orang baik, lupa jadi orang bener. Iya. Begitu ada pengingat dikit, kita langsung wah bohong. Gitu. Ya enggak. Itu kan kalau kita orang Itu kan Islam. kalau lupa. Kalau kita orang Islam namanya berwudu itu kan ada batalnya ya. Iya, ada batalnya. Ya, kalau wudunya batal bagaimana? Kalau kita lupa, ya wudu lagi. Karena orang pasti ada gitunya, ada lupanya. Iya, itu manusiawi, nggak apa-apa. Kaget wajar, tapi setelah kaget itu baiknya kita refleksi dulu. Udah siap belum nih seandainya kiamatnya beneran jadi? Iya, kalau kiamatnya nggak jadi, kan kita udah bertambah kebaikan walaupun tidak banyak. Iya, kita kan sudah bertambah kebaikan, kita jadi mengurangi dosa nyinyirin orang. Iya, begitu ya AA ya. Iya. Nah, oke AA. Seandainya AA nih tahu nih AA di posisi orang yang bisa melihat hari kiamat gitu ya. Ya mungkin bukan kiamat doang deh, ada hari apa. Iya, hari apa. Oke lah, dalam kasus ini kiamat lah ya gitu. Bisa melihat hari kiamat. AA sebagai AA Didit sendiri, bagaimana AA menyikapinya untuk hal tersebut begitu. AA bakal panik atau AA bakal wah, hei orang-orang semuanya gitu. AA bakal ribut gitu atau menyebabkan kegaduhan atau gimana? Ya enggak lah. Terus gimana? Gini, one time I've been having some information about sesuatu yang terjadi di alam terbuka. Ya kejadian alam lah, fenomena alam yang lumayan besar dan berpotensi buat memberikan kerusakan pada peradaban manusia. Ya lumayan besar lah kalau cakupannya kecamatan ya. Waktu itu seorang guru saya, orang tua saya dengan sangat bijaksana waktu saya nanya, ini sebaiknya dipublikasiin, diberi peringatan orang banyak, dikasih tahu banget apa gimana gitu. Beliau cuma jawab gini, diberikan saja peringatan cukup 1 kali gitu. Ya sudah, sesuai sebagaimana mestinya, karena yang namanya kejadian alam itu jika memang harus terjadi maka terjadi. Jadi apalah daya manusia yang bagian dari alam, kita kan bagian dari regulasi harmoni alam yang terjadi ini. Betul. Jadi buat apa terlalu banyak kita ikut campur? Terlalu gembar-gembor ya. Jadi misalnya kita kasih tahu 1 kali terus pada nggak percaya, ya udah gitu ya. Ya kan ya. Kita pun kita kasih tahu pun hanya harus menimbang juga informasi yang disebarluaskan itu memberikan manfaat, memberikan sebuah refleksi diri, atau hanya kepanikan atau hanya menimbulkan kepanikan doang. Nah, ini kayak waktu tahun 2012 tuh. 2012 ya? Iya, yang kiamat. Kalender suku Maya memang habis di tahun 2012. Ya, positifnya adalah ya mungkin ya memang kenyataannya kalender mereka habis di tahun segitu. Nah, jadi dibilang kiamat gitu. Kiamat. Ya mungkin buat suku Maya itu kiamat di 2012. Bener nggak? Bener tuh, di tahun 2012 peradaban Maya sudah punah, sudah laas. Nah, begitulah kira-kira. Berarti kalau begitu caranya kiamat orang-orang beda-beda dong. Oh, jelas beda-beda. Seperti halnya dengan kehidupan, kelahiran dan kematian setiap orang itu beda. Mbe sama kuda. Agak-agak ngeri ya kalau kita bahas soal itu ya. Nanti bisa di nextnya aja kali ya. Bisa. Soalnya kalau soal kiamat orang itu beda-beda, agak ngeri lah ya. Nanti deh kita bahasnya itu nanti aja, oke? Walaupun kita semua tahu kalau kelahiran dan kematian orang juga beda-beda. Gitu. Jadi Didit, akhir kata nih, pesan-pesan singkatnya apa nih? Singkat kata, panjang cerita. Singkat cerita, panjang kata. Akhir katanya ya akhir kata singkat cerita ini. Jadi gini, untuk hal-hal yang semacam gini, begini-beginian ya,
kita kembalikan aja kepada ajaran dan kepercayaan yang kita anut, sebagaimana kita punya kitab suci masing-masing nih. Bukankah sudah dijelaskan dan sudah diberikan peringatan yang cukup jelas? Ditambah lagi Presiden Soeharto dulu, Bapak Pembangunan Indonesia, pernah bilang, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo pokoknya sing kalem-kalem aja. Ngono. Enggak gitu Pak Harto, enggak gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Yang penting kita tetap eling, tetap tahu batasan mana yang kita sudah siap atau belum. Jangan panik karena kiamatnya. Paniklah karena kalau kita kurang modalnya. Gitu. Istilahnya paniklah kalau kita kurang ibadah kepada Allah. Ya modal lah tuh. Iya, istilahnya ya. Istilahnya. Kalau kita kurang berbaik-baik hati, bersih-bersih diri, Betul, gitu ya. Betul. Jadi ini kayak aneh ngomongnya kayak Ustadz Rojali nih. Udah sampai mana ente ngajinya? Gitu kalau katanya Ustadz Rojali. Ya Tat, maaf ya Tat ya. Apa ya? Kayaknya ilmunya udah tinggi banget nih. Wah. Pasti dulu sekolahnya di lantai 5 ya? Enggak, dulu sekolah aneh itu cuma 3 lantai. Cuman aneh sekolahnya di Toren. Oke. Jadi aneh tingkatan lebih tinggi daripada murid-murid yang lain. Orang-orang di kelas udah belajar, aneh di Toren. Itu pantesan aja tinggi banget ilmunya. Jadi kalian kalau mau ilmunya tinggi, kalau sekolahnya lantai 3, sekolahnya lantai 4, ente cari kalau nggak ada balkon, toren air. Biasanya. Kalau nggak sutet ya. Naik belajar di sutet. Lulus-lulusannya salto. Gitu ya. Ya udah. Kita masih kongkong gak datang. Udah, sampai ketemu lagi ya gengnya. Ya udah, sampai ketemu lagi.